Pengertian ibarah al-nas. Menurut bahasa, ibarah adalah masdar dari abara, yaitu suatu lafaz. Ibarah dapat juga diartikan dengan penglihatan. Sedangkan al-nas dalam pengertian umum berarti ialah meliputi setiap nas dalam bentuk zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Oleh sebab itu, ibarah al-nas secara bahasa adalah lafaz yang menunjukkan makna hukum secara jelas. Dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Firman tersebut menunjukkan makna yang pertama, pembolehan nikah. Yang kedua, pembatasan banyak istri sampai 4 orang. Oleh karena itu, Allah berfirman, jika orang itu takut menzolimi istri-istri, dan Allah memerintahkan untuk mempersedikit jumlah istri, dan membatasi sampai 4 orang saja. Menunjukkan hukum ibarah an-nas. Menurut mazhab Hanafi, dilalah an-nas ini menunjukkan hukum yang pasti atau qat'i. Apabila tidak ada halangan eksternal dari nas, yaitu selama tidak ada dalil yang mentaksiskannya atau mentakwilkannya. Begitu juga sebaliknya, jika ia termasuk kategori lafaz umum yang mentaksiskan, maka dilalah hukumnya bersifat zonni. Sedangkan mufassar dan muhkam, nas itu sudah qat'i. Ibarah an-nas ini dapat dijadikan hujjah sebab penunjukannya lafaz kepada hukumnya muncul dari lafaz nas itu sendiri. Adapun penetapan dengan dilalah an-nas ialah penetapan secara lugawi saja. Penetapan itu adalah dengan perantaraan pemahaman bahasa, bukan dengan secara ijtihad. Dalil yang dimaksud dengan dalil di sini sebagaimana dijelaskan Abu Wahab Khalaf adalah artinya segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara yang bersifat amali, baik bersifat qat'i maupun zonni. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa dalil adalah yang memberi petunjuk, dilalah ialah sesuatu yang ditunjukkan. Menyangkut dilalah lafaz ini, di kalangan ulama usul memang terdapat perbedaan. Kalangan ulama Hanafiyah membagi cara penunjukan dilalah lafaz nas itu kepada 4 macam, yaitu ibarah nas, isyarah nas, dilalah nas, dan tidak nas. B. Dalalah al-isyarah. Dalalah al-isyarah merupakan bagian dari al-mafhum, yakni bagian dari dalalah al-iltizam. Artinya, ia merupakan bagian dari apa yang ditunjukkan oleh lafal, tidak pada posisi pronunsiasi, yakni tidak pada posisi ungkapan yang diucapkan. Dengan kata lain, apa yang ditunjukkan oleh dalalah al-isyarah itu ditakdir berada di luar dari apa yang diucapkan, yang lazim untuk makna lafal tersebut. Dalam hal ini, Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf menjelaskan di dalam Al-Muhadzab fi Ilmi Usul Al-Fiqih Al-Muqaran bahwa dalalah al-isyarah adalah penunjukan lafal kepada lazimnya yang bukan dimaksudkan oleh yang berucap. Ia tidak menentukan kebenaran dan kesahihan ucapannya. Jadi hukum diambil dari isyarah lafal, bukan dari lafal itu sendiri. Maksudnya apa yang mengikuti lafal tanpa melepaskan maksud lafalnya. Jadi, dalalah al-isyarah itu merupakan penunjukan suatu lafal pada makna yang tidak langsung dipahami dari lafal itu. Namun, makna ini tidak dapat dipisahkan dari makna yang dimaksudkan. Dengan kata lain, dalalah al-isyarah itu merupakan penunjukan lafal pada makna iltizami, yakni tidak dapat dipisahkan tetapi tidak dimaksudkan menurut syika al-kalam atau konteks redaksi ucapan. Contoh dilalah al-isyarah adalah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. C. Dilalah nas. Dr. Wahbah Zuhaili memberi pengertian bahwa dilalah nas adalah petunjuk lafal
atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya, berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan atau maskut anhu. Karena antara kedua yang disebutkan dan yang tidak disebutkan terdapat pertautan ilat hukum, di mana dimungkinkan pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan analisa kebahasaan dan memerlukan ijtihad dengan mengerahkan segala kemampuan daya nalar. Jadi, apabila terdapat suatu perkara yang tidak diketahui hukumnya, maka ia diberlakukan sama dengan perkara yang ada hukumnya, tetapi yang memiliki kesamaan ilat di antara kedua perkara tersebut. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra ayat 23 sebagai berikut artinya. Maka janganlah kamu mengucapkan kata kepada kedua orang tuamu dan jangan pula kamu hardik mereka berdua. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kita dilarang mengucapkan kata atau cis dan menghardik kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Hal ini tidak lain karena perbuatan ini adalah menyakitkan perasaan kedua orang tua. Ketentuan hukum larangan ini juga dapat diberlakukan kepada perbuatan, misalnya memukul atau perbuatan-perbuatan sejenisnya, yang pada dasarnya membawa akibat yang sama, yaitu menyakitkan orang tua baik perasaan maupun fisik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan selain ucapan atau hardikan yang dapat menyakiti kedua orang tua adalah dilarang dan mengakibatkan seorang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Iqtida nas. Yang dimaksud dengan iqtida nas adalah artinya iqtida al-nas ialah pertunjukan lafal nas kepada sesuatu makna yang tidak disebutkan, akan tetapi kebenaran lafaznya dapat dikira-kirakan atas makna dimaksud secara syarak. Dr. Wahbah Zuhaili memberi alasan kenapa dalalah ini dinamakan iqtida karena iqtida itu sendiri mengandung arti talab, meminta. Sedangkan yang dimasukkan dalam lafaz adalah meminta makna sebenarnya. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf dimaksud dengan iqtida nas adalah artinya yang dimaksudkan dengan iqtida nas adalah pemahaman makna kalimat secara dilahir seakan-akan menyimpan lafaz yang berarti bahwa bebasnya suatu perbuatan apabila terjadi kesalahan atau lupa, padahal makna ini tidak sesuai. Karena suatu perbuatan yang sudah terjadi tidaklah dibebaskan, sehingga pemaknaan yang benar dalam kalimat ini harus mengira-ngira lafaz yang tersimpan di dalamnya, yaitu mengira-ngira lafaz yang dimaksudkan dalam pembebasan dalam suatu kesalahan, lupa atau terpaksa. Dosanya bukan perbuatannya, dan inilah yang maksud yang benar menurut susunan lafaznya. Oleh karenanya maka harus mengira-ngira makna yang terkandung dalam lafaz itu. Contoh lain dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 82, dan tanyalah penduduk negeri setempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Sebagai berikut, kalimat ini tidak dapat dipahami secara akal karena tidak mungkin orang bertanya pada kampung, sehingga di sini mengira-ngira lafaz yang tersimpan, yaitu yang maksud adalah bertanya pada penduduk yang ada dalam kampung tersebut.